Saya lahir dari keluarga papa mama, Wawuruntu Payondong, anak kedua dari dua bersaudara. Sejak kecil tinggal di desa Mokobang, kecamatan Meroinding sampai seterusnya. Kemudian dalam perjalanan hidup menikah dengan Lili Wentong, anak dari papa mama keluarga Wentong Wembendan. Kami dikaruniai dua orang anak. Yang pertama anak laki-laki Injilisto Wawuruntu, sekarang ini umur 16 tahun mau 17 tahun, dan anak yang kedua Blesli Wawuruntu, sekarang ini umur 9 tahun dan duduk di kelas 4. Kebetulan dia sekarang ini sekolah di SD Gemim 7 Bukit Muria, Malalayan. Terjun ke dunia pelayanan sesungguhnya adalah merupakan bagian dari sebuah kerinduan. Bagi saya, pertama ingin memberi sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi juga sebenarnya dilatar belakangi dengan keluarga, karena papa yang kita tahu sejak dari kita masih kecil sampai dengan kemudian dibatasi dengan usia adalah pelayan Tuhan. Pernah jadi penatua, pernah jadi syamas, pernah jadi sekretaris jemaat, pernah jadi bendahara jemaat, bahkan di tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pendeta pernah jadi ketua jamaat. Sehingga dengan demikian itulah yang membuat akhirnya kita merasa bahwa oh ternyata jadi pelayan Tuhan adalah merupakan sebuah panggilan, dan itu yang backing sampai akhirnya kita pun kemudian memilih untuk akhirnya sekolah di teologi dan menjadi pelayan Tuhan. Masa pelayan di Jemaat Bukit Muria Malalayan sejak dari tahun 2014. Kesan pertama datang di Jemaat Gemim Bukit Muria Malalayan melihat bahwa Jemaat Gemim Bukit Muria Malalayan adalah jemaat yang luar biasa. Yang kita lihat bahwa jemaat ini sebenarnya adalah jemaat yang bertumbuh, karena memang ternyata di jemaat di sini pelayan-pelayan, apakah penatua syamas, tapi juga pelayan-pelayan di komisi-komisi yang ada sampai di pelayan-pelayan di kolom-kolom adalah pelayan-pelayan yang luar biasa. Nah, berbeda memang dengan jemaat-jemaat yang lain, tapi Jemaat Bukit Muria Malalayan memang bagi saya adalah jemaat yang memberi kesan luar biasa. Nanti kita mau bilang sebentar seperti apa itu luar biasa. Nah, Jemaat Bukit Muria Malalayan untuk Trompet Keluarga memang bagi kita sungguh sangat spesial sekali. Kenapa kita bilang spesial? Karena Jemaat Bukit Muria Malalayan ternyata tidak cuma terima kita sebagai pendeta yang ditempatkan untuk melayani di sini. Karena Jemaat Bukit Muria Malalayan juga menerima keluarga kami. Bagaimana hubungan keluarga kami dengan jemaat, umpamanya di kaum ibu istri dengan kaum ibu, toh di kolom, tapi juga anak-anak kan Injilisto, remaja bagaimana DP pergaulan dengan remaja, Blesli bagaimana DP hubungan dengan teman-teman di sekolah minggu, dan pokoknya luar biasa. Jemaat Bukit Muria sangat spesial, tidak mungkin mau lupa. Yang kita tidak mau lupa ini, satu kali waktu guru agama pindah, kebetulan Cik Nova itu pindah, vikaris pendeta di WIAO, di Mitra sana, ternyata orang kurang tinggal 4 orang loh. Jadi ketua, ada pendeta Deli, ada pendeta Iren dan kita. Ternyata karena Encik Nova pindah, itu jadwal pelayanan hari Minggu jadi berubah. Awalnya orang cuma tiap 2 minggu 1 kali pimpin ibadah. Ternyata ketika Encik Nova pindah, orang setiap minggu. Jadi setiap minggu terjadwal untuk pimpin ibadah. Nah, karena hari Minggu yang lalu kita tahu bahwa kita pimpin ibadah, jadi di minggu sesudah itu kita pikir kita tidak mau pimpin ibadah. Seperti itu. Karena berpikir tidak mau pimpin ibadah karena ada hal penting, maka orang pulang ke kampung. Waktu pulang ke kampung, pas mau dekat tewasan, kostor itu telepon, pendeta,
posisi di mana? Kita tanya, Teh, apa Teh? Pendeta, so siap? Siap apa? Pendeta mau pimpin di mana? Oh Tuhan tolong saya. Kita tidak tahu kalau ternyata memang hari itu ada jadwal dan jadwal sumber obat. Aduh, hampir ciri kita jantung memang. Kita pikir bahwa kita sudah melakukan satu kesalahan yang ya kita tidak bisa lupakan, no? Dan karena itu kita mulai tanya, ada siapa-siapa di situ? Tanya ketua jemaat, tanya pendeta Deli, tanya pendeta Iren. Ternyata semuanya tidak ada di tempat. Yang cuma ada waktu itu cuma Pak Penatua Yos. Terus kita bilang, sudah serahkan coba Penatua. Kebetulan Pak Penatua ada. Dan ya orang tahu Pak Penatua selalu siap. Dan karena itu Pak Penatua akhirnya menggantikan kita melayani hari itu. No, pokoknya tidak bisa dilupakan. Kita berpikir begini, bahwa menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus selalu khotbah di muka jemaat, di belakang mimbar. Tapi menjadi pelayan Tuhan adalah juga bagaimana orang penampilan. Kita ayat favorit ini di kitab Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu ayat favorit sekali. Dan karena kita jadikan ini ayat favorit, kita berusaha, karena memang ayat favorit, kita mesti begitu. Dan karena itu kita berusaha kalau boleh, ya mesti senyum-senyum. Supaya orang katakan bagaimana, orang boleh melihat bahwa oh seperti ini kok melayani Tuhan. Kita merasa bahwa jemaat di sini pada umumnya sekali lagi pertama memberi perhatian, menerima, dan karena itu kita merasa bahwa kita ini patut berterima kasih bukan cuma untuk orang-orang tertentu, tapi kita patut berterima kasih untuk semua jemaat, untuk teman-teman pelayan yang luar biasa. Toh, yang lebih luar biasa lagi yang kita mau bilang terima kasih adalah tim multimedia. Karena ada tim multimedia, sehingga orang yang punya kerinduan untuk melayani difasilitasi oleh tim multimedia. Oh, makasih. Pokoknya semua tim multimedia, makasih. Harapan-harapan ke depan untuk jemaat Bukit Muria Malalayan, kalau menurut kita kan jemaat di sini jemaat bertumbuh tuh. Berharap jemaat di sini tetap bertumbuh. Terus bertumbuh menjadi jemaat yang makin lama, makin dewasa, dan akhirnya menjadi jemaat yang sempurna ketika Tuhan datang pada kali yang kedua.